Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mul, hari ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Saat ini kami pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini kami dapat tugas untuk mewawancarai Pak Mul terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah. Kan mungkin ada lika-likunya itu seperti apa nanti. Mohon Pak Mul berbagi pengalaman di sini. Pak Mul, ini ada beberapa pertanyaan Pak Mul yang harus saya sampaikan. Nanti mohon Pak Mul bisa memberikan berbagi pengalaman dari yang Pak Mul miliki. Yang pertama Pak Mul, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral, Pak Mul? Yang pertama tentunya kami melihat dari sisi aturan atau hukum yang berlaku dulu. Artinya apakah kasus itu terkait dengan hukum atau aturan yang ada yang tentunya nanti dijadikan sebagai patokan untuk rujukan. Meskipun dalam teknis pelaksanaan itu nanti juga karena sama-sama benar kadang-kadang gitu, itu harus mengambil keputusan yang bijak, yang istilahnya bisa diterima oleh kedua pihak, terus misalkan melibatkan dua belah pihak, kemudian bisa menyadarkan bahwa misalkan memang ada unsur tidak pas atau kesalahan dari salah satu atau kedua pihak itu, artinya bisa menyadari bahwa oh saya tidak pas dan sebagainya. Oke, jadi gitu. Contoh Pak, berarti lihat dulu penyalahan aturan atau kemudian nanti diambil biar bisa sama-sama tidak dirugikan. Kemudian yang kedua, Mul, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Mul? Ya tentunya tadi satu yang pertama yang kita gunakan patokan adalah kita tetap ada rujukan hukumnya atau aturan yang ada. Terus yang kedua, kita mengidentifikasi dari beberapa pihak yang terkait. Nah, itu kita konfirmasi, kemudian kita setelah itu cross check dengan pihak yang lain. Nah, masing-masing kan mungkin punya alasan karena menganggap itu benar dan sebagainya lah. Setelah itu kita tentunya ada pengalaman atau pertimbangan-pertimbangan yang lain yang selama ini mungkin ada kasus yang sama dan sebagainya. Nah, setelah itu kita temukan. Nah, artinya dari kedua belah itu kan nanti saling menyampaikan argumentasinya dan sebagainya. Terus nanti kan mungkin oh ternyata kelemahannya ini dan sebagainya, sehingga semuanya bisa menerima. Misalkan harus mengambil keputusan yang seperti ini yang tentunya salah satu pihak, karena jika kebijakan itu tentunya ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang kurang diuntungkan, tapi intinya bisa menerima. Jadi ditemukan semuanya Pak Mul. Terima kasih itunya. Yang ketiga Pak Mul, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan seperti ini? Yang pertama tentunya mengidentifikasi dulu. Nah, identifikasi itu kan tentunya dari tadi dari pihak-pihak yang bermasalah dan sebagainya. Itu kan apa sih masalahnya? Terus yang satunya apa sih masalahnya dan sebagainya. Nah, tentunya setelah itu juga kami biasanya minta masukan dari tim. Kami kan punya tim manajemen yang tentunya yang kompeten untuk kita mintai masukan-masukan supaya nanti dalam mengambil kebijakan itu bisa pas bisa bijak sehingga bisa diterima oleh kedua. Nah, dari itu kan kita simpulkan akhirnya kita mengambil keputusan yang terbaik yang untuk semuanya yang bisa karena itu dilema artinya masalah tentunya yang paling bijak, Pak Mul, terima kasih. Kemudian yang keempat Pak Mul, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saja yang efektif itu seperti apa Pak Mul? Yaitu yang pertama mengidentifikasi terus mempertemukan kedua pihak. Karena nanti misalkan saya mengambil
tidak melibatkan yang terkait dengan kasus, nanti pemecahannya juga akan menjadi mentah lagi dan sebagainya. Artinya kami akan lebih intens untuk menggali dan informasi-informasi dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Nah itu. Ini ada lagi Pak Mul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, apa tantangannya itu? Itu kadang-kadang satu kasus itu memang baik, ya memang bisa berguna bermanfaat, tapi kadang-kadang berbenturan dengan aturan yang ada. Nah itu tentunya terus juga ada aturan-aturan yang di pemerintah yang karena beda. Ya, berbeda dengan itu. Meskipun aturan pemerintah itu kadang-kadang ya secara kurang valid karena mungkin lebih ke politik dan sebagainya. Tapi karena itu aturan dari pemerintah yang lebih tinggi dan sebagainya, tetap kita gunakan sebagai acuan. Jadi yang kadang bertentangan itu. Iya, kita tetap. Ini yang terakhir Pak Mul, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak Mul? Ini seperti apa? Ya, kami biasanya punya prosedur atau step untuk pemecahan masalah, karena jika langsung tentunya data belum valid, informasi belum lengkap dan sebagainya, itu akan menimbulkan ketika mengambil keputusan yang tidak pas, itu akan justru akan menjadi polemik. Makanya kami tadi identifikasi, kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait, kemudian kami minta masukan dari beberapa teman yang kompeten untuk kemudian diskusi, kemudian kami menyimpulkan yang terbaik, yang dari kasus itu solusinya yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua pihak yang mana dan sebagainya. Terima kasih Pak Mul. Tadi sudah semua pertanyaan sudah Pak Mul jawab, dan ini terima kasih Pak, saya ada tambahan ilmu baru dari diskusi ini dan harapannya Pak Mul nanti modul 3.1 nanti benar-benar bermanfaat untuk kami juga untuk institusi ini. Terima kasih Pak Mul. Sama-sama guys. Sudah Pak. Satu menit. Assalamualaikum BK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Mohon maaf BK, di sini saya melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, yang mana saat ini saya masuk ke modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kesempatan nanti saya ingin meminta tentang pengalaman Bu Eka selama menjadi kepala sekolah dan selama menghadapi dilema itu seperti apa. Nanti mohon bisa disampaikan kepada saya untuk referensi saya dalam mengerjakan tugas ini. Ini nanti Bu Eka ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti harus Bu Eka jawab berdasarkan pengalaman pribadi Bu Eka. Jadi yang pertama Bu Eka, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika dan bujukan moral ketika saya menghadapi kasus seperti itu, saya melihatnya yang pertama pasti dari segi hukum dulu. Jika kasus tersebut melanggar hukum, sudah pasti itu merupakan kasus benar lawan salah, jadi bujukan moral gitu. Nah, namun jika kasus itu masih bisa dikatakan benar lawan benar, nah maka di situ saya bisa mengidentifikasi bahwa kasus itu merupakan kasus dilema etika. Terima kasih BK. Nah, kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu Eka? Saya sebelum mengambil keputusan, saya terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta. Jadi mendengarkan, kemudian mengumpulkan fakta. Baru setelah itu saya lihat siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, aktor-aktornya siapa saja yang ada di dalam situ. Lalu baru saya menganalisis antara ini benar atau salah.
Nah, setelah itu baru sebelum saya mengambil keputusan final, saya mengambil beberapa alternatif solusi. Jadi misal ini tidak berhasil, saya akan melakukan rencana yang jadi plan A, plan B begitu. Lalu setelah itu saya refleksi dulu. Jadi sebelum benar-benar final mengambilnya, saya pastinya sebelum saya final ngambil, saya doa dulu, Bismillah, semoga keputusan yang saya ambil nanti baik untuk semua. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Lalu setelah itu baru kita refleksikan bersama. Terima kasih, BK. Untuk pembelajaran ke depannya. Ya, gitu. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, BK. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Seperti apa prosedurnya? Biasanya saya menganalisis dulu penyebab permasalahannya apa. Suatu permasalahan itu kan pasti ada penyebabnya. Ya. Nah, setelah itu, setelah saya ketahui penyebabnya, cari tahu dulu siapa aktornya, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Lalu setelah itu saya berdiskusi dengan warga sekolah, entah itu guru dan yang terlibat mungkin kalau komite, kalau memang perlu komite ya saya libatkan komite. Baru setelah itu, setelah mendengarkan dari rekan-rekan guru, dari warga sekolah, saya mengambil beberapa solusi. Jadi seperti tadi plan A, plan B gitu. Baru setelah itu nanti saya lihat dari berbagai sudut pandang, baru nanti diambil keputusan. Dan tentunya jangan lupa pasti selalu bismillah dalam setiap mengambil keputusan, supaya keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Gitu. Terima kasih, Bu. Kemudian yang keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa yang efektif itu kira-kira apa, Bu? Biasanya kalau dilema etika kan berarti benar lawan benar ya. Yeah. Kalau ini benar, ini juga benar. Biasanya kalau seperti itu saya mengingat sosok panutan saya. Jadi setiap kali ada masalah itu pasti saya punya satu sosok gitu yang menurut saya beliau itu bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi biasanya saya mengibarat seandainya saya jadi beliau, saya akan ambil keputusan apa ya? Jadi begitu. Jadi saya membayangkan, oh mungkin beginilah. Nah, jadi begitu biasanya kalau dilema etika, karena benar lawan benar itu susahnya di situ. Kemudian lagi BK, ini ada 5. Yang kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Nah, tantangan pasti dalam mengambil keputusan banyak sekali tantangannya. Iya. Saya gimana ya, tantangan bagi saya adalah mengambil keputusan yang terbaik. Saya takut diri ketika saya mengambil keputusan itu jangan sampai setelah keputusan saya ambil nanti akan menyebabkan masalah baru. Jadi kalau bisa itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi jangan sampai keputusan yang saya ambil nanti merugikan salah satu pihak atau salah satu pihak merasa kok keputusannya tidak adil lah. Itu tantangan sekali bagi saya. Terima kasih. Ada yang keenam, Bu. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa itu? Apakah terjadwal atau sebelum kalau seperti itu saya melihat dari keurgenan kasusnya. Kalau kasusnya kira-kira biasa saja, itu ya langsung saya ambil keputusan saat itu juga, begitu. Tapi kalau kira-kira masalahnya kok membutuhkan waktu saya untuk berpikir, saya untuk berdiskusi dengan pihak lain, ya mungkin saya tunda pengambilan keputusannya, mungkin besok atau 2 hari, karena saya harus itu dulu, berdiskusi lah, memikirkan berbagai solusi, memikirkan berbagai akibatnya nanti kalau saya mengambil keputusan A bagaimana akibatnya, keputusan B bagaimana akibatnya. Dia harus pripun nggih. Kalau permasalahannya sangat rumit nggih niku wau saya berdiskusi dulu dengan sosok panutan saya yang saya anggap bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak selalu harus saya putuskan hari itu, tidak. Jadi melihat dari kerumitan masalahnya. Ini yang ketujuh, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Apakah ada aktornya ataupun ada
Apakah ada faktor lain yang mudah gitu Bu? Untuk mengambil keputusan ketika menghadapi masalah dilema etika, biasanya saya berdiskusi dengan warga sekolah. Oh, ya. Bisa itu dengan stakeholders yang ada, mungkin dengan wali murid, atau mungkin dengan orang-orang yang memiliki wewenang atau memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut. Gitu loh. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya bersama dengan beliau-beliau, orang-orang yang bersangkutan, untuk memberikan masukan dan untuk memberikan penguatan bagi saya ketika saya mengambil keputusan. Ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Kira-kira apa Bu ya? Banyak pelajaran yang bisa saya ambil itu pasti begini. Mengambil satu keputusan itu tidak mudah, gitu loh. Jadi saya harus banyak berdiskusi, banyak berpikir supaya mendapatkan satu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan yang pasti saya tahu itu adalah semua keputusan yang saya ambil pasti ada resikonya. Dan ketika saya mengambil keputusan, sebisa mungkin saya meminimalisir resiko tersebut, supaya nanti tidak ada masalah lagi ke depannya setelah keputusan saya ambil. Gitu Pak Ali. Terima kasih Bu. Ini insya Allah sudah cukup. Jadi banyak sekali informasi yang saya gali tadi, banyak sekali pengalaman Bu Eka. Nanti akan kami jadikan sebagai salah satu referensi untuk kami bertindak ke depannya. Gitu Bu Eka, matur suwun. Terima kasih. Semoga sukses untuk terima kasih. Bu.